materi pertemuan ketiga ya. Ini kita akan membahas masih mengenai masalah penelitian. Cuman saat ini kita lebih spesifik bagaimana cara merumuskan masalah dan menetapkan judul penelitian. Bagi kemarin yang tugas latar belakang dan seterusnya itu merasa kurang maksimal, nanti bisa direvisi. Jadi tidak masalah, menurut saya tidak masalah dengan yang sudah dikumpulkan, tidak ada yang salah dan tidak masalah. Yang salah adalah yang tidak mengumpulkan. Ya. Jadi silahkan nanti bagi yang sudah dikembalikan, dikoreksi dan sebagainya, dibaca, kalau ada catatannya dibaca, bagaimana nanti diupdate itu. Kemudian kita kemarin itu sebenarnya di materi kemarin kita mempelajari mengenai bagaimana mencari masalah atau mengidentifikasi sebuah masalah. Mengidentifikasi masalah itu artinya melihat fenomena di lapangan dan kemudian mencari teorinya yang sudah pernah dirumuskan di dalam buku, di dalam jurnal, di dalam penelitian-penelitian terdahulu. Jadi tidak hanya ketika kalian melihat fenomena, kemudian itu adalah masalah, gitu. Atau berdasarkan perspektif cara pandang kalian sendiri, gitu, melihat fenomena adanya ini jurusan KKI ya, adanya pernikahan Jawa itu misalnya. Nah, itu tidak hanya kemudian ini bermasalah, gitu. Karena saya pernah dengar di mata kuliah apa itu begini. Tidak hanya begitu, tapi kalian cek ulang bukunya, materinya, dibaca lagi. Nah, setelah itu dicek lagi apakah sudah ada yang meneliti tentang topik ini atau belum. Begitu caranya. Jadi ketika melihat fenomena, oh ini masalah, kemudian kita lihat ada kesenjangan enggak? Oh ada. Sudah diteliti belum? Oh sudah, tidak jadi. Kemudian ketika kita menemukan masalah dan ada kesenjangan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah itu beda dengan permasalahan atau identifikasi masalah. Rumusan masalah itu cirinya bentuknya selalu pertanyaan pertama. Kedua, akan atau bisa dicari jawabannya. Jadi identifikasi masalahnya adalah ada pernikahan lulusan, ada ya sini, ada pernikahan lulusan. Pernikahan lulusan itu kemudian menjadikan orang-orang pertama identifikasi masalahnya, ya. Pertama, mereka enggan menikahkan anaknya, pertama itu. Ada lagi masalah menikahkan anaknya, tapi kemudian faktanya beberapa orang bercerai, ada kepercayaan semacam itu. Kemudian ada juga yang menikah semacam itu, tapi tetap saja langgeng seperti biasa, sakinah mawaddah warahmah. Itu contoh-contoh identifikasi masalahnya. Ada kesenjangan. Kesenjangan tadi adalah pernikahan lulusan yang kemudian berada pada 1, 2, 3 itu secara teori pernikahan itu tidak ada syarat semacam itu. Itulah ya. Identifikasi masalahnya ada 3. Maka rumusan masalahnya kita pilih yang mana? Mau yang mana? Yang ingin kalian jawab.
masalah yang ingin dijawab itu adalah hubungan, misalnya hubungan pernikahan antara orang-orang yang menikah secara lisan, atau perspektif hukum Islam tentang pernikahan lisan tadi, atau apa tadi? Satu lagi apa lupa ya. Tapi dua hal itu, dua rumusan masalah itu nanti teorinya akan berbeda. Jadi satu identifikasi masalah itu bisa jadi berbagai macam rumusan masalah. Ketika kalian kemudian merumuskan masalah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan secara lisan, sah atau tidak, boleh atau tidak, ditetapkan syarat semacam itu. Jadi kemudian kalian meneliti penelitian beliau, sudah ada. Kalau sudah ada, saya tak coba meneliti yang rumusan masalah yang lain. Satunya hubungan pernikahan, hubungan harmonisasi keluarga, harmonisasi keluarga. Apakah keluarga itu harmonis atau tidak? Intinya gitu. Menurut teori sakinah mawaddah warahmah. Nah itu sudah lain. Itu loh namanya kebaruan penelitian. Itu namanya kebaruan penelitian. Yang rumusan masalah itu adalah mempertanyakan satu fenomena. Bisa hanya mempertanyakan satu fenomena. Tadi apa fenomenanya? Pernikahan lisan. Satu saja kan? Baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, jadi bagaimana hukum lisan, pernikahan lisan menurut perspektif ulama. Itu bisa kalian kaji lain lagi. Tapi kan itu satu fenomena saja. Atau fenomena yang saling terkait. Pandangan ulama setempat terhadap pernikahan lisan dengan kepercayaan masyarakat. Nah, itu fenomena lain. Jadi ada hubungan dengan fenomena lain. Itu juga sudah judul lagi. Jadi satu topik jadi 3 judul. Satu identifikasi masalah jadi 3 judul, 3 rumusan masalah, 3 teori yang berbeda. Itu ya. Maka identifikasi masalah itu bisa sama. Kesenjangan yang dipaparkan di dalam latar belakang itu antara penulis satu dan lainnya bisa sama. Tapi fokus penelitian atau rumusan masalah itu harus berbeda. Itu. Kalian bisa tahu fokus penelitian mau kemana setelah bisa merumuskan masalah ini. Jadi ada banyak masalah sekali di dalam suatu peristiwa. Jadi kan kalau kesenjangan tadi kan peristiwa kan, ada banyak masalah yang perlu kalian pecahkan. Misalnya nanti ada contoh lain. Pentingnya rumusan masalah. Bahas contohnya nanti aja. Pentingnya rumusan masalah ini kenapa harus ada? Yang pertama tadi menggunakan konsep. Jadi ketika kita bertanya perspektif hukum Islam, konsep yang kita gunakan juga akan berbeda dengan ketika kita bertanya hubungan pernikahan antara keluarga yang menikah secara lisan. Perspektif teori sakinah mawaddah warahmah. Nah itu akan berbeda konsep yang kita kembangkan. Desain penelitiannya juga berbeda. Kemudian hasil penelitiannya juga berbeda. Jawabannya berbeda. Yang satu menurut hukum Islam, hukum Imam Syafi'i, A, B, C, hukumnya begini. Tidak ada pernikahan yang mensyaratkan seperti itu. Oleh karena itu pernikahan yang disyaratkan semacam ini itu
sebenarnya misalnya contoh saja ya, contoh. Tapi kemudian kalau pandangan hubungan, maka yang kalian deskripsikan itu fenomenanya. Oh ternyata tetap sakinah, ada yang tetap sakinah mawaddah warahmah, ada yang tidak sakinah mawaddah warahmah. Lalu penyebabnya apakah pernikahan tersebut? Kalau tidak, apa penyebabnya? Jadi temuannya bisa menggali penyebab real mengapa hubungan pernikahan itu tidak harmonis gitu. Misalnya menilai originalitas studi, tentunya untuk menilai apakah penelitian ini sudah diteliti atau belum. Itu kebanyakan latar belakang yang saya baca di tugas kalian yang lupa ini, bahwa kalian lupa mencantumkan apakah riset ini sudah diteliti atau belum. Ini judul kalian itu kalian searching di Google itu sudah tampak kalau sudah ada. Mudah saja carinya. Contoh ini, lemahnya kemampuan mahasiswa semester akhir meneliti atau membuat skripsi. Ini mahasiswa semester akhir fakta sekarang ya. Lemahnya ada, saya menduga gitu. Saya sebagai peneliti menduga bahwa atau melihat fenomena adanya kelemahan mahasiswa semester akhir itu dalam membuat skripsi. Kemudian untuk merumuskan suatu masalah dan termasuk latar belakang, saya melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama persiapan, yang kedua konfirmasi awal, yang ketiga konfirmasi akhir, dan terakhir melakukan formulasi. Apa saja yang dilakukan pada tahap-tahap ini? Pertama, pada tahap persiapan, saya itu mendeskripsikan, mencoba memandang secara komprehensif, gitu. Jadi tidak hanya satu sudut pandang terhadap kasus yang terjadi. Jadi saya melihat fenomena, kira-kira memprediksi penyebabnya, kemudian saya melihat mendeskripsikan contoh-contohnya gitu. Ini situasi problematik. Pertama begini, misalnya saya misalnya kata-kata begini, mahasiswa semester akhir di setiap perguruan tinggi wajib untuk membuat tugas akhir dalam kurun skripsi. Beberapa permasalahan atau termasuk di dalamnya mahasiswa di Fakultas Syariah di Ponorogo. Menurut keterangan ketua jurusan, beberapa judul yang diajukan selalu tidak problematik misalnya. Bahkan menurut pengamatan saya terhadap ini, terhadap hal ini atau hasil observasi dan keterangan dari dosen lain misalnya, mahasiswa belum bisa menyusun latar belakang secara baik, belum mengerti apa itu mencari penelitian terdahulu, belum mengerti apa itu masalah penelitian. Ini fakta ya, fakta beberapa, tidak semua, beberapa yang terjadi di kelas kalian semacam itu. Padahal pada semester 4 kemudian dilanjut pada semester 6 itu ada 2 kurikulum dan mata kuliah metodologi penelitian. Secara teori mata kuliah metodologi penelitian, secara teori saya sudah menyinggung teori kan. Secara teori mata kuliah metodologi penelitian adalah satu definisikan metodologi penelitian apa.
Oleh karena itu, menurut standar kurikulum, saya rujuk lagi dari tujuan dari mata kuliah metode penelitian ini adalah agar mahasiswa mampu menyusun penelitian secara baik. Oleh karena itu, akan tetapi kenyataan yang faktanya di lapangan, nah ini saya sudah mulai mendefinisikan kesenjangan. Kenyataannya di lapangan tidak hanya 1-2 mahasiswa yang mengalami permasalahan tersebut. Saya tidak perlu mengulang paragraf di awal. Artinya di sini ada masalah jelasnya. Nah, kemudian saya mempelajari lagi penelitian terdahulu. Beberapa penelitian telah mendeskripsikan bahwa di antara penyebab mahasiswa semester akhir kesulitan adalah mata kuliah metodologi penelitian kurang aplikatif. Mata kuliah metodologi penelitian tidak dilakukan secara praktis. Misalnya, ada ketakutan di antara mahasiswa saat mendengar mata kuliah metodologi penelitian. Terus apalagi faktor dosen dan seterusnya. Saya pikir penelitiannya A, penelitiannya B, penelitian C. Dari berbagai faktor tersebut, kemudian saya menemukan salah satu penelitian yang paling mirip. Dia melakukan penelitian di misalnya kampus A. Kampus A. Penelitian ini mengkaji A, B, C, D. Fokusnya apa gitu kan? Fokusnya dia mengkaji faktor-faktor penyebabnya misalnya, atau mengkaji tentang bagaimana skema kurikulumnya misalnya, kurikulum metodologi penelitian. Nah, fokus riset yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah mencoba menjawab problematika atau alasan kenapa. Jadi alasan kenapa itu rumusan masalah. Alasan kenapa mahasiswa semester akhir di Fakultas Syariah kesulitan melakukan penelitian, faktor penyebabnya. Kemudian meneliti tentang, mungkin saya menambahkan rumusan masalah satu lagi, dampak atau faktor di luar atau dampak terhadap mahasiswa tersebut, atau dampak terhadap institusi gitu. Bila mahasiswa mengalami kesulitan melakukan merumuskan tugas akhir misalnya. Jadi kemudian di dosen belum tak ganti. Apakah rendahnya kemampuan meneliti mahasiswa di bidang ilmu hukum disebabkan oleh pemahaman tentang metodologi yang kurang memadai? Ini bisa dikembangkan yang lain. Misalnya begini. Lanjutannya ya. Kok langsung? Tapi apa ya? Rumusan masalah. Ada yang terpotong di slide saya. Itu kemudian itu adalah susunan masalah. Tahap kedua, saya mencoba memformulasikan bagaimana nanti saya ingin mengkaji hal ini. Masalah yang saya deskripsikan tadi, kemampuan alasan mengapa si mahasiswa semester akhir itu kesulitan. Apakah saya ingin melakukan penelitian deskriptif, artinya hanya mendeskripsikan. Jadi deskripsi itu bisa grafik, ya, bisa juga dalam bentuk kata-kata, bisa juga dalam bentuk tabel, itu deskripsi yang
deskripsi. Saya ingin mengidentifikasi penguasaan metode penelitian dan kemampuan meneliti mahasiswa. Jadi kemudian saya mencoba bagaimana rata-rata kemampuan meneliti mahasiswa. Dia itu pemahamannya sudah sampai tahap apa? Itu penelitian kuantitatif, nanti statistiknya deskriptif. Banyak mencari nilai mean, median, modus, itu saja. Tidak pakai aplikasi-aplikasi aneh-aneh. Ini apa? Pelajaran matematika mencari rata-rata. Hanya itu saja, tidak sampai aneh-aneh. Pakai SPSS dan sebagainya. Hanya cukup mendeskripsikan rata-rata kemampuan menulis atau meneliti mahasiswa. Mahasiswa kelas apa yang paling banyak? Berapa? Rata-rata sudah ya. Kemudian penguasaan metode penelitian. Kalau saya ingin mendeskripsikan bagaimana penguasaan tersebut, maka saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, wawancara. Jadi dari rata-rata tadi, kemudian kan saya perlu mendeskripsikan ceritanya bagaimana gitu, penyebabnya apa, atau keluh kesahnya mahasiswa apa. Nah, maka saya wawancara coba tes gitu, coba tes misalnya, kemudian latar belakang itu apa dong? Ya kita tahu kalau menulis latar belakang apa yang kamu lakukan terlebih dahulu. Terus dia jawab mengalir. Nah, itulah jawaban itu kemudian saya klasifikasikan. Ada yang menjawabnya itu bilang bagus, ada yang menjawabnya sambil lihat HP, ada yang jawabnya tidak bisa jawab sekali, ada yang diam saja. Diam saja itu dalam penelitian kualitatif juga datang. Apa artinya diam? Isim nanti antara isim taruhlah. Atau saya pengen meneliti hubungan struktur kurikulum dengan kemampuan meneliti mahasiswa. Misalnya mahasiswa angkatan ini dengan angkatan setelahnya itu kan standar RPS-nya berbeda. Ini ketika RPS A dan RPS B, ini kira-kira yang paling berdampak positif mana? Yang paling dampaknya bagus. Nah itu menjadi hubungan. Kalau seperti ini itu pasti kuantitatif, karena hubungan dengan variabel. Variabel itu tahu ya, variabel itu yang objek yang kita teliti. Yang satu adalah RPS, yang satu adalah kemampuan meneliti mahasiswa. Itu variabelnya. Kemudian perbandingan penguasaan metode penelitian kemampuan meneliti mahasiswa. Saya bandingkan antara sini dengan ini misalnya. Saya kembangkan penelitiannya. Kira-kira mahasiswa ini kan kemampuan menelitinya lebih bagus atau lebih buruk. Ini bisa menggunakan statistik deskriptif plus kualitatif, bisa juga tadi korelasi, perbandingan. Itu ya. Ini yang saya lakukan, ini cerita saja, khususnya seperti penguatan ini. Nah, kemudian ketika merumuskan masalah, saya juga harus memperhatikan hal ini. Memastikan apakah yang akan dibeli itu sudah atau ada jawabannya. Maksudnya sudah itu yang sudah diteliti. Ternyata saya ngoyo-ngoyo merumuskan masalah tadi, begitu lihat betul untuk kemampuan meneliti mahasiswa fakultas syariah
Sudah ada spirit macam itu, berarti saya gagal, tidak perlu saya lakukan. Memang seperti itu demikian. Saya sudah memikir konsep tadi ya. Kenapa dilihat kufur itu supaya harus menyerah, kecuali penelitian kualitatif. Ketika kalian memiliki karakteristik, bukan deskripsi. Jadi pada ketika ada yang kualitatif deskripsi, kayak kalian harus memberikan profil perusahaan, manajemennya bagaimana, itu deskripsi. Tapi kalau karakteristik manajerial itu beda lagi. Ini kira-kira manajemen KUA gitu kan, ada mata kuliah teman-teman kan. Manajemen KUA di jabatan di Ponorogo gitu. Kalau penelitiannya tentang hanya manajemen saja, deskripsi manajemen, pola manajemen misalnya, itu secara kualitatif kalau ada judul yang tentang itu juga, kalian tidak perlu lagi. Tapi kalau kalian memiliki karakteristik manajerial, kepemimpinan kepala KUA di jabatan satu tempat, karakteristik manajerial kepemimpinan kepala KUA di Jenangan, misalnya, itu sudah beda. Kenapa? Karakter. Yang kalian gali itu datanya, orangnya, maksudnya apa yang dialami orang lain. Demikian kualitatif karakteristik itu cirinya adalah kayak kalian dicurhati teman kalian. Itu jujur, biasanya gitu. Bukan kalian bertanya kemudian teman kalian menjawab. Beda ya. Bagaimana perasaan tentang ini? Atau beda dengan kalian, teman kalian begitu berarti. Itu data yang kalian perlukan itu lebih banyak. Itulah kualitatif. Jadi kualitatif itu sebenarnya adalah pengalaman hidup kita, interaksi kita terhadap orang. Ini akan lebar ya, orang setiap hari. Cuma disistematikan lebih konkret sehingga bisa dirumuskan suatu temuan. Itu saja. Yang pengalaman kita terhadap interaksi sosial ini, sebenarnya kan banyak sekali pengalaman kita. Sayangnya karena tidak dirumuskan, tidak ada metodologinya, biar PKB. Ya. Berapa kali kalian dicurhat tentang perasaan teman kalian? Kalau kalian rumuskan itu sudah jadi ahli psikolog bagian perasaannya. Iya kan? Ya, kalau kalian rumuskan sudah jadi itu. Jadi kesimpulannya adalah gitu kan. Ketika dalam hubungan asmara gitu, jadi konsultan bisa diilmiahkan itu, asalkan ya itu metodologinya tepat. Tapi kalau kemudian hanya rekaman, banyak rekaman yang masuk saja, itu ya belum bisa. Karena kadang-kadang pola pikir kita itu ketika imannya itu ya percayanya itu, imannya itu percayanya itu yang rawan dari interaksi sosial. Itu saja. Saya lanjutkan ya, mempertimbangkan relevansinya. Relevan nggak? Ternyata kayak meneliti tentang apa ya? Saya hanya meneliti HTNA misalnya. Tadi tetap sama ya, tetap penguasaan metodologi penelitian, tapi hanya satu kelas saja, karena saya tidak ingin repot. Relevansinya terhadap fakultas apa nanti temuannya? Kan tidak terlalu berjauhan.
juga. Kalau tidak bisa praktis, kira-kira secara teori ada sumbangsihnya enggak? Kalau nggak bisa teori, skripsi biasanya cuma praktis ya yang paling banyak. Teori mungkin pokoknya di panggilannya ada manfaat teorinya gitu aja. Sumbangsi terhadap teori ini, padahal nyinggung aja tidak. Tapi kalau dia sudah manfaat praktis dan bisa aplikasikan, itu sudah bagus. Aspek aktualitas masalah, jadi penelitian tentang apa gitu, mengambil tentang yang juga agak usang itu pernikahan, tentang pernikahan apa, tapi apa yang sudah apa kemudian jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan. Intinya aktualitas masalah itu ini sudah masih pantas dibicarakan atau enggak. Jangan-jangan riset ini sudah terlalu banyak yang membicarakan. Kalau jurusan S itu biasanya yang paling banyak itu riba, namanya riba, gitu kan. Pendidikan tentang ya. Itu ya oke meneliti, tapi aktual juga. Kalau memang kamu bisa memberikan itu aktual, apa alasannya? Begitu, pertanyaannya begitu. Kamu bertindak. Lalu mengapa sulit? Mengapa sulit? Kemudian satu, rasa seni. Ini adalah rasa seni. Kalau saya amati, ini hanya pengamatan masalah yang saya teliti ya. Kalau saya amati, hanya amati. Kita itu sudah terlalu banyak informasi yang masuk. Berita itu satu kali ada perang Ukraina, ada pewahadan, ada apa lagi? Ada jihad ya. Ya silakan. Terus ada apa lagi? Belum nanti apa TikTok ya. Facebook yang kalian bukan itu sudah menyentuh pikiran kita. Nah, ketika kemudian ada semangat untuk mengerjakan tugas, itu pikirannya sudah jenuh karena informasi itu masuk semua. Pikiran sudah jenuh gitu. Akhirnya ketika disuruh apalagi mata kuliah kayak ini, metode penelitian, kemudian filsafat misalnya, ya kan? Itu akan mikir, itu sudah nggak kuat kan? Akhirnya ngantuk. Tambah itu tergoda ya, godaan, tergoda. Tiba-tiba ada apa chat nanti mabar ya. Padahal pas mikir kalian jawab saya mikir saya mikir sampai jawab ya itu kita belum terbiasa berpikir mendalam saja. Berpikir mendalam kita itu ketika terjadi masalah yang rasanya bahwa ya galau gitu ya, itu baru pikir jemput gitu. Jadi kita termotivasi berpikir dalam itu ketika galau gitu. Itu mulai dianalisa. Ketika diputus pacarnya itu dianalisa. Mulai dari peristiwa A sampai Z itu dianalisa. Kenangan-kenangannya itu kabeh. Terus
kira-kira potensi kesalahan saya itu apa saja. Dia nanti salah. Akhirnya tampak. Oh, saya dulu itu ternyata berinteraksi dengan bapak saya itu kurang begini A, B, B, D. Terus kemudian buat status penyesalan dengan bapaknya di ya, karena kalian baru berpikir begitu mendalam waktu itu saja, tidak bisa memprediksi sesuatu akhirnya. Mengapa kemudian banyak orang yang bisa memprediksi bahwa nanti ada kapal, ada pesawat misalnya. Banyak orang yang bisa memprediksi itu karena mereka berpikir mendalam. Jadi kita dengan mereka itu hanya itu saja. Mereka itu sering berpikir, kita kadang-kadang mikir, kadang-kadang maka benar omongan itu dulu tak nonton itu. Makanya ini peneliti baru membuat sebuah data, dia punya data anyar itu. Ini kasus pada kelas kalian sering ini. Jadi meneliti yang dia baru baca itu informasi baru yang belum pernah dia ketahui sama sekali. Nah, itu sudah diajukan sebagai judul penelitian. Belum dicek dulu apakah sudah ada yang meneliti atau belum baca ulang referensi lain. Ya baru itu, misalnya ya coba sebut apa gitu kan, kasus apa, langsung data itu diajukan sebagai judul. Padahal orang-orang itu sejak kemarin-kemarin sudah membahas soal itu. Kemana aja kemarin-kemarin itu? Kemana aja? Orang membahas soal gender misalnya, itu sudah siap dulu. Kalian baru tahu rumusan masalah itu ada deskriptif, ada apa? Ada apa tadi? Asosiatif, ada apa? Islahili, kan? Islahili. Ada itu orang lain sudah tahu. Kayak kalian dulu kalau ada sesuatu di calon yang dulu di bahasa Indonesia nya dilempar ke atas jatuh kalau cacili dulu. Jadi beberapa orang itu melihat kata-kata kalian semacam itu. Jadi kayak judul-judul ya, bukan orangnya, judul-judul yang diteliti semacam itu. Anak kecil tahu kalau sesuatu kapal-kapalan hipokertas itu dilemparkan bisa terbang. Wow, ya kan? Jadi malah beneran. Itu tanpa kurang membaca. Jadi guna. Ini merumuskan masalah yang terlalu umum dengan dimudah. Jadi banyak judul-judul kalian yang umum dan sangat ambigu. Saya bingung ini kan arahnya kemana. Sirine apa yang jadi. Akhirnya mau saya arahkan juga belum tahu. Terus nanti yang mengomentari seperti itu, yang mengomentari lebih baik mencari yang lain itu berarti itu. Saya nggak tahu ke arahnya kemana judulnya kalian itu. Saya nggak tahu kan. Masalah hukum dalam urusan masalah demikian. Konsepnya belum matang. Ini sudah saya jelaskan contohnya tadi ya. Terus kurang akurat, tidak berkontribusi apapun baik praktis maupun teoritis. Fenomenanya tidak sesuai. Judulnya pernikahan dini, kemudian
latar belakang fenomena yang dicantumkan adalah biasanya paling sering ini latar belakang makalah atau latar belakang yang kalian kumpulkan kemarin, termasuk kakak kelas kalian, itu menjadi tentang tinjauan Islam terhadap sistem kewarisan apa suku Dayak misalnya. Dunia oke ya, suku Dayak misalnya. Tapi kemudian latar belakang itu setelah latar belakang Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa menjelaskan Islam? Ya? Kalian itu kajiannya usuluddin kalau hukum Islam. Nah, atau apa yang latar belakang itu ya? Islam adalah agama yang sempurna. Lucu lagi kalau ada yang bakal kupas itu kan ya, banyak kan harus kupas yang tidak jelas. Ada kupas orang tuanya belum almarhum sudah almarhum gitu kan. Ada yang kupas kata pengantar ucapan terima kasih kepada pacarnya padahal tidak punya pacar gitu kan. Banyak itu. Terus selanjutnya yang saya share itu bisa masalah deskriptif, komparatif, atau contohnya ini masalah deskriptif, bagaimana tanggapan masyarakat Ukraina terhadap bencana perang, setuju tidak setuju. Jadi dikatakan deskriptif itu ketika kira-kira hasilnya nanti bagaimana. Hasilnya dia ingin mendeskripsikan berapa persentase yang setuju, berapa persentase yang tidak. Kalau memang statistiknya deskriptif. Jadi kira-kira jawabannya. Bagaimana cara tingkat kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan penerimaan mahasiswa baru di kampus, mahasiswa baru di kampus? Kira-kira banyak yang puas atau tidak terhadap pelayanannya? Itu nanti statistik deskriptif. Kita perlu belajar SPSS pakai Excel, untuk bisa kan? Komparatif itu kalau deskriptif cirinya hanya satu variabel penelitian, satu variabel penelitian ya. Nah, kalau komparatif itu pasti dua, bukan satu variabel penelitian, tapi dua lokasi, dua objek atau dua variabel. Bisa dua lokasi, bisa dua objek, bisa dua variabel. Itu komparatif. Pokoknya ada dua, baik dari segi objeknya, bisa dari perspektifnya, bisa dari variabelnya. Pokoknya ada dua. Bagaimana tanggapan masyarakat Ukraina dan Rusia? Itu nanti pasti perbandingan. Rusia yang setuju 70%, yang setuju 30%, Ukraina yang setuju 30%. Perbandingan antara keduanya bahwa masyarakat Ukraina lebih cenderung tidak menginginkan misalnya. Kalau perbedaan produktivitas penulisan Jermannya ini terlalu ya. Intinya ini, guru yang sudah lulus sertifikasi dan guru yang belum lulus sertifikasi. Objek penelitiannya dua. Bagaimana pandangan ulama mazhab A dengan mazhab B berbanding? Bagaimana perspektif
kompilasi hukum Islam dengan fikih sunnah misalnya terhadap pembagian harta dono. Jadi perspektifnya ada dua. Nanti mesti perbandingan. Rumusan masalah asosiatif ada simetris, ada kausal. Kalau simetris itu pasti sejajar maksudnya, saling mempengaruhi. Toleransi dengan kemampuan bicara sudah. Adakah hubungan enak orang pokoknya? Jadi ada tidak ada sudah. Hubungannya apa? Nanti deskripsinya, gitu kan? Hubungannya A, B, B, B. Nah, kalau kausal itu pengaruh biasanya. Kalau pakai kata-kata hubungan itu sih simetris. Jadi berhubungan atau tidak. Tapi kalau kausal sebab akibat itu kata-katanya kena. Kalau kalian baca pada deskripsi judulnya kata-kata pengaruh itu pasti asosiatif kausal. Kalau bagaimana hubungan itu asosiatif simetris. Teknik menetapkan judul yang pertama. Yang tidak saya definisikan adalah identifikasi variabel penelitiannya. Catat ya. Variabel penelitiannya apa? Siapa? Di mana? Itu. Identifikasi itu. Objek penelitian atau variabelnya. Sudah itu saja. Kemudian tambah kata-kata teorinya atau apanya silakan. Tinggal teori yang dipakai apa. Jika penelitian itu kualitatif, judul bisa dihapuskan di akhir sendiri setelah penelitian selesai. Kalau kualitatif, ya judul awal itu belum tetap ada, cuma lagi judul big 100% jadinya apa? Gitu. Setelah hasilnya selesai. Itu kalau kualitatif, wawancara. Karena dalam penelitian kualitatif itu selalu ditemukan hal baru. Jadi penelitian kualitatif itu memang tujuannya untuk menemukan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Menggali fenomena di masyarakat yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya, yaitu konsep hukum keluarga Islam, jurusan kalian sampai jadi jurusan, itu gara-gara penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu hanya untuk mengkonfirmasi teori. Apakah teori ini benar-benar bekerja di masyarakat? Mana teori yang paling banyak dipraktekkan? Apakah teori ini masih relevan? Itu saja. Oleh karena itu, setiap penelitian kualitatif judulnya harus sudah fix dari awal. Variabel-variabelnya harus konkret dan jelas dari awal. Teori yang dipakai juga harus jelas. Karena pakai silogisme dalam undang-undang itu. Di A, undang-undang Cipta Kerja mengatakan bahwa setiap guru wajib diberi upah sesuai standar minimal. Terus kemudian faktanya dilihat. Ini silogisme ya. Jadi deduktif. Ini deduktif ya. Paragraf deduktif, paragraf induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Tapi teori ini harus dari teori harus makan dulu dalam penelitian kuantitatif. Teori yang jelas wajib. Nah, kalau kualitatif itu dari induktif, dari
khusus ke umum. Teori gonta-ganti boleh sesuai dengan fakta di lapangan. Kesalahan umum pemilihan hidup berapa ini? Terus kemudian itu sampai berapa kita? Berapa lagi ini? Sudah habis. Kesalahan pemilihan hidup terlalu luas, terlalu abstrak, utopis, mengandai-andai, terlalu sempit. Contoh terlalu luas, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya permohonan pengajuan dispensasi nikah selama pandemi COVID-19. Nah, judulnya siapa? Ada enggak? Kalau ada, kira-kira apakah datanya itu satu Indonesia? Pertanyaan itu. Kalau memiliki satu Indonesia, se-Indonesia atau memiliki kabeh? Itu. Kenapa terlalu luas? Itu bahasanya. Yang kedua, contoh terlalu luas, pelecehan seksual terhadap santriwati. Santriwati tinggi. Kemudian terlalu luas lagi ancaman pidana terhadap problematika perselingkuhan yang mendorong pelaku KDRT. Media ini di mana saja terlalu luas. Kenapa? Kurangnya diteliti. Saya bisa mampu ya? Mampu yang bisa diteliti. Itu ya. Terlalu utopis. Jadi maunya kemana saya belum tahu juga. Marahnya pernikahan itu dan cara menguranginya. Itu maksudnya. Kalau berita, kalau judul berita, ya, judul berita oke ini. Tidak bisa dijawab, terlalu abstrak. Ini apa yang dijawab? Tip dan trik dulu ya. Menit ini nih. Menitnya bagaimana? Banyak saja. Karena metode lihat ini penelitian itu hanya meneliti mungkin iya caranya yang gitu saja. Ketika kalian bisa menjelaskan cara saya begini, ya sudah selesai mata kuliahnya lebih demikian. Hanya menjawab satu pertanyaan. Caramu meneliti bagaimana? Itu saja. Contoh terlalu sempit. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 1 sekolah menengah atas negeri 205 di Jakarta. Ini terlalu sempit. Kelas 1 saja. HTM saja. Terlalu sempit. Sehingga tidak ada dampaknya yang besar. Kalau sempit tadi pengaruh mata kuliah Metopen terhadap kemampuan sempit mahasiswa HTM angkatan 2002 terlalu sempit. Jadi kalau kalian meneliti KDRT di keluar, tapi kalau itu boleh kalau kualitatif ya. Tapi kalau kalian benar-benar bisa mengeksplorasi, kalau mata najwa ini, bisa nggak? Mewawancarai kayak mata najwa itu, nggak bisa kan? Kalian menentukan hubungan pernikahan antara bapak dan ibu saya. Terlalu sempit. Konsep saking merawatkan warna di dalam keluarga saya. Siapa subjeknya? Bapak dan ibu. Terlalu sempit. Kalau kalian jadikan hitungan bolehlah, ya. Tapi kalau kemudian dipublikasikan, janganlah.
namanya orang lain.